أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya sehingga sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Shalawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, seperti halnya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 terdapat redaksi bahwa diperintahkannya kita umat muslim, yaitu khususnya orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan para malaikat juga bersolawat kepadanya. Kemudian dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 57 sampai dengan 58 Allah telah memberikan azab kepada mereka yang mencela, yang menghina Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah juga memuliakan orang-orang mukmin. Allah melarang Allah melarang dan mengazab orang-orang yang telah menghina orang mukmin seperti halnya menghina Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian teman-teman, khusus untuk para muslimah nih, terdapat pesan indah dan yang sangat menarik nih. Bagaimana? Nah, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 Allah memberikan perintah suci kepada kita semua para muslimah untuk menjaga diri kita. Ya, ini Allah memerintahkan kita untuk menggunakan jilbab, untuk menutup aurat kita supaya kita lebih dikenal, supaya kita tidak diganggu, supaya kita lebih terjaga. Masya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita, supaya kita lebih memahami bagaimana itu sholawat dan seperti apa yang dilarang, seperti apa penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, dan bagaimana menutup aurat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Mari kita bahas satu-satu. Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan malaikat yang merupakan zat yang sangat luar biasa. Allah merupakan zat yang sangat sempurna, sedangkan malaikat merupakan makhluk yang ibadahnya Masya Allah tidak pernah terlewatkan. Segala urusannya merupakan urusan
yang bersangkutan dengan Allah. Tidak ada lain daripada itu. Mereka bersolawat kepada Rasul. Lalu bagaimana kita dengan manusia biasa, umatnya? Apakah kita tidak miris hati kita jika kita tidak bersolawat kepada Rasul? Nah, kemudian sambungan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Rasul dengan salam dan penuh penghormatan. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita wajib bersolawat kepada Rasul. Nah, itu sebabnya Imam Syafi'i telah menurunkan hukum bahwa di dalam sholat kita wajib untuk bersolawat. Apabila kita meninggalkan solawat, maka solawatnya tidak sah. Nah, teman-teman, menurut beberapa mufasir, menurut beberapa penafsir, Al-Bukhari meriwayatkan Abu Al-Aliyah bahwasanya sholawat Allah merupakan pujian darinya untuk kekasihnya, untuk Rasulullah. Sedangkan sholawat malaikat merupakan doa darinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga penafsiran lain, yakni sholawat Rob adalah rahmat dan sholawat para malaikat adalah istighfar. Nah, akan tetapi sholawat bagaimana yang dianjurkan? Nah, teman-teman, pada umumnya sholawat merupakan hal yang baik, pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun, menurut beberapa mufasir, sholawat yang dibacakan adalah selainnya sholawat yang terdapat dalam sholat seperti biasanya. Begitu banyak sholawat yang dianjurkan. Contohnya seperti saya mengambil satu contoh, yakni terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, sholawat yang berbunyi ialah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sholawat sangat dianjurkan, teman-teman, yakni pada sholat wajib, sholat sunnah, kemudian pada hari Jumat. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aus bin As-Saqafi radhiyallahu an bersabda, di antara hari kalian yang paling baik adalah hari Jumat, karena pada saat itu Adam diciptakan dan Adam pula diwafatkan. Pada hari itu pula terjadinya tiupan sangkakala dan suara yang sangat dahsyat, suara yang sangat mengejutkan. Maka perbanyaklah bersolat kepadaku, karena salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 57 sampai 58, Allah melaknat orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat 57 yang berbunyi, alladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menghina Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, yaitu azab yang paling menghinakan. Nah, untuk itu kita sangat berhati-hati, teman-teman sekalian, bahwa tafsir Ibnu Katsir menurut ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah untuk kita selalu bersolawat dan mengancam orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Kemudian menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa menyakiti Allah dan Rasulnya adalah mereka yang mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitulah orang-orang yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah telah mengistimewakan orang-orang mukmin. Walladzina yudzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Barang siapa saja yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan tanpa adanya kesalahan yang diperbuat oleh mereka, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah,
Dalam tafsir Ibnu Katsir telah disebutkan bahwa maknanya kebohongan dan dosa yang nyata adalah mereka yang telah menceritakan hal yang tidak disukai oleh orang mukmin dan mukminat, yakni mencela ataupun merendahkan. Dari berbagai pendapat para mufasir bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian sehingga ia mendapatkan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam pembahasan ini bukan termaksud ayat yang terakhir dalam Quran surah Al-Ahzab ya, tapi ayat yang terakhir dalam pembahasan ini yakni Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Terdapat perintah yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah, ayat yang khusus untuk para muslimah. Nah, apa itu bunyinya? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, serulah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah istri mereka untuk menutupkan jilbabnya seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yuzain. Yang demikian itu lebih mudah lebih mudah bagi mereka untuk dikenali dan tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah menurunkan suatu perintah, yakni perintah yang mampu menjaga diri kita, yang memudahkan kita agar kita lebih dikenal, tidak diganggu oleh orang-orang, dan pokoknya lebih terjaga. Menurut sebagian jumhur ulama telah mengatakan bahwa redaksi dalam Al-Quran yakni menutupi jilbabnya. Nah, sementara yang dikatakan jilbab adalah pakaian yang menjulur dari atas hingga ke bawah. Kemudian menutup jilbabnya berarti menutup lagi pakaian yang telah digunakannya. Nah, menurut sebagian jumhur ulama adalah mengharamkan atau memakruhkan perempuan membuka muka dan tangannya untuk yang bukan mahram. Sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 53 Quran surah Al-Ahzab adalah mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan mewajibkan bagi perempuan untuk menutupi mukanya atau menggunakan cadar. Nah, namun beberapa penafsir juga mengemukakan bahwa Tengku Muhammad As-Siddiqi dalam bukunya yakni menetapkan hukum yang umum dari yang dikandung ayat ini, yakni kewajiban untuk menghindari diri dari fitnah dan godaan. Nah, kemudian telah dikatakan bahwa tidak ada sesuatu keterangan yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi perempuan-perempuan pada saat itu menutupi mukanya. Bahkan mereka juga pada zaman itu bekerja bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dengan muka dan tangannya terlihat atau terbuka. Nah, bagi teman-teman, oleh karena itu dijatuhkannya suatu hukum bahwa menggunakan cadar bukanlah hal yang wajib, akan tetapi merupakan hal yang sunnah namun dianjurkan. Akan tetapi sangat wajib bagi teman-teman untuk menggunakan jilbab. Nah, dapat saya simpulkan bahwa yang dikatakan jilbab adalah pakaian yang menutupi tubuh kita dari atas hingga ke bawah, atau bisa juga kita biasa menyebutnya yakni gamis. Gamis kan merupakan pakaian tuh dari atas yang menjulur ke bawah hingga menutupi kaki. Nah, kaki juga merupakan aurat loh teman-teman. Jadi hendaknya kita juga wajib menggunakan kaos kaki. Kemudian yang menutupi kepala apa namanya? Nah, sedangkan yang menutupi kepala merupakan kerudung. Akan tetapi kerudung dari redaksi ayat 53, kerudung yang dimaksud juga menutupi sebagian baju kita sehingga dianjurkan untuk menggunakan kerudung yang tidak membentuk tubuh seperti itu. Nah, agar kita tidak diganggu dan lebih mudah dikenal. Nah, disunahkan untuk menggunakan cadar. Jadi teman-teman, itu saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua kesalahan murni datangnya dari saya dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri dengan kalimat nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.